Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Kalian pernah nggak sih ngerasa capek banget, terus-terusan kerja keras dari jam 9 pagi sampai 5 sore, atau bahkan sampai malam, tapi pas ngecek rekening, angkanya kayak cuma numpang lewat doang? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar satu rahasia besar. Orang-orang yang beneran kaya itu sebenarnya main pakai aturan yang sama sekali beda. Mereka nggak nuker waktu mereka dengan uang, tapi mereka nuker nilai dengan uang. Oke, yuk langsung kita pelajari gimana caranya bangun fondasi kekayaan kalian dari nol. Di pembahasan kali ini, kita punya peta jalan yang jelas dan powerful. Kita bakal bahas 5 tahapan utama, mulai dari ngubah cara pandang, fokus ciptain nilai, pakai leverage, bangun aset, sampai ke poin terakhir, soal kenapa kekayaan sejati itu sebenarnya adalah kebebasan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita samain ekspektasi dulu ya. Kaya itu bukan sulap semalam atau menang undian. Ini tuh murni soal proses dan kebiasaan. Biasanya nih, di usia 20-an, fokus utama kita adalah ngumpulin skill-skills yang bernilai tinggi. Terus, masuk usia 30-an, kita mulai ngebangun sistem dan daya ungkit. Nah, di usia 40-an ke atas, ini momennya kita punya aset yang kerja mandiri buat kita. Jadi, alih-alih nyari jalan pintas cepat kaya, kita bakal belajar ngebangun fondasi yang beneran solid secara bertahap. Sip, kita masuk ke langkah pertama dan yang paling krusial, ubah cara pandang Anda. Ini soal pergeseran paradigma, dan ini penting banget. Dari kecil kita tuh sering diajarin pakai pola pikir kelas menengah. Kamu kerja keras, tuker waktu kamu, nanti kamu dibayar. Rumusnya selalu waktu sama dengan uang. Tapi ada satu masalah besar di sini. Waktu kita kan terbatas banget, bener nggak? Sehari cuma 24 jam, mau sehebat apapun kamu minum kopi, jamnya nggak bakal nambah. Nah, orang kaya sadar banget uang itu sebenarnya produk sampingan dari memecahkan masalah. Makin besar masalah yang bisa kamu beresin buat pasar, otomatis makin gede juga imbalan finansial yang ngalir ke kamu. Coba deh renungin sebentar, kalian kalau ngejalanin hidup lebih sering pegang kaca pembesar atau cermin? Banyak banget dari kita yang tanpa sadar pakai kaca pembesar, sibuk nyari kesalahan di luar sana, nyalahin ekonomi, atau ngeluh soal atasan. Tapi, para pembangun kekayaan selalu pegang cermin. Mereka ambil tanggung jawab ekstrim atas hidup mereka sendiri. Mereka sadar penuh kalau kendali itu 100% ada di tangan mereka sendiri. No excuses. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, fokus pada penciptaan nilai. Kenapa ini penting? Karena pada dasarnya, uang itu selalu ngikutin masalah. Rahasianya ada di kalimat yang simpel ini. Uang mengikuti masalah. Di dalam sistem ekonomi kita, uang itu nggak dibagi-bagiin cuma karena kamu udah keringetan atau sering banget ngambil shift lembur. Nggak gitu kerjanya. Uang dikasih ke kamu berdasarkan seberapa besar nilai solusi yang kamu tawarkan. Bayangin aja Jeff Bezos sama Amazonnya. Dia mecahin masalah jutaan orang yang pengen belanja dengan gampang dan cepat. Karena masalah yang dia beresin itu masif banget, ya wajar kalau kekayaan yang datang ke dia juga luar biasa besar. Biar lebih kebayang, mari kita bedah matematikanya. Misal kamu itu instruktur yoga privat secara tatap muka. Semahal apapun tarif kamu, income kamu pasti mentok di jumlah jam kerja fisik kamu sehari kan? Layanan ini tuh nggak bisa diskalakan. Tapi, coba bayangin kalau keahlian yoga kamu dibikin jadi online course. Tiba-tiba produk kamu bisa diakses jutaan orang kapan aja, bahkan pas kamu lagi tidur nyenyak. Inilah kekuatan dari skala. Kamu mecahin masalah yang sama, tapi batasan waktu fisiknya udah hilang sama sekali. Tentu aja, buat bikin solusi berskala besar kayak gitu, kamu butuh skill khusus. Ada 4 keterampilan bernilai tinggi atau high income skills yang wajib banget dikuasain. Pertama, building, kemampuan buat bikin produknya. Kedua, marketing, gimana caranya bikin orang sedunia tahu produk kamu itu eksis. Ketiga, selling, kemampuan buat ngeyakinin mereka beli produk itu. Dan keempat, managing, kemampuan ngatur tim yang bakal jalanin sistem kamu. Ingat ya, 4 hal ini bukan bakat turunan dari lahir, tapi hasil dari latihan dan pengulangan terus-menerus yang kamu asah. Masuk ke bagian ketiga, gunakan leverage untuk berkembang. Ini momennya menskalakan dampak kamu secara eksponensial. Leverage atau daya ungkit, ini tuh semacam cheat code kehidupan. Sederhananya, ini adalah kemampuan buat ngelipat gandain usaha dan hasil kamu tanpa harus nambah jam kerja secara proporsional. Kamu bisa pakai modal uang atau jejaring tenaga orang lain. Tapi tahu nggak? Di era digital sekarang, alat ungkit paling gila itu bukan lagi mesin pabrik, tapi media dan software. Satu video yang kamu upload atau satu baris kode yang kamu tulis, itu bisa kerja buat kamu ribuan kali lipat, tanpa nambah biaya sepeser pun.
Coba deh perhatiin perusahaan raksasa era modern. Uber itu ngehubungin penumpang, tapi mereka nggak punya mobil taksi satupun. Airbnb nyewain kamar, padahal nggak punya gedungnya. DoorDash ngantar makanan tanpa punya dapur restoran sendiri. Kekayaan luar biasa hari ini udah nggak lagi bertumpu pada kepemilikan aset fisik yang mahal, tapi dari kemampuan ngebangun sistem yang ngehubungin supply dan demand. Kamu cukup jadi jembatannya aja. Oke, kita ke bagian keempat, bangun aset dan investasi. Ini momen penting di mana fokus kamu harus geser perlahan ke arah kepemilikan jangka panjang. Yang Warren Buffett pernah bilang, saya jadi kaya pas saya ngerti kalau saya tuh nggak lagi beli simbol saham, tapi saya lagi beli bagian dari sebuah bisnis yang nyata. Wah, ini perubahan cara pandang yang benar-benar luar biasa loh. Kamu harus berhenti mikir sebagai spekulan jangka pendek yang deg-degan ngelihat harga naik turun tiap hari, dan mulai mikir layaknya pemilik bisnis jangka panjang yang sabar ngelihat asetnya bertumbuh. Dan ini fakta pahit yang sering gak disadarin, cuma nabung di bank itu sebenarnya justru bikin kamu makin miskin. Serius. Kenapa? Karena ada si pencuri tak kasat mata bernama inflasi, yang bakal terus ngegerus daya beli uang kamu tiap tahun. Uang yang cuma diam di tabungan itu ibarat uang yang kalah perang. Satu-satunya cara buat ngalahin inflasi, ya dengan investasi ke aset produktif, di mana uang kamu mulai beranak pinak berkat keajaiban pertumbuhan majemuk atau compounding. Terus eksekusinya gimana? Gampang, bikin semuanya berjalan otomatis. Langkah pertama, pastikan kamu selalu bayar diri kamu duluan pas gajian. Langsung sisihin di awal. Langkah kedua, otomatisasi uang tadi ke instrumen kayak reksadana indeks. Jadi kamu sama sekali nggak perlu pusing milih-milih lagi tiap bulan. Dan langkah ketiga, biarin aja kekuatan compounding yang kerja keras buat kamu. Percaya deh, kedisiplinan simpel kayak gini yang sebenarnya nyiptain banyak jutawan diam-diam di sekitar kita. Nah, target kamu itu sangat nyata dan terukur. Namanya aturan 4%. Sederhananya gini, kalau portofolio investasi kamu udah cukup gede, sampai kamu bisa hidup santai cuma dari narik 4%-nya aja per tahun, dan nilai aset itu terus tumbuh melampaui angka tersebut, boom, selamat, kamu udah resmi bebas secara finansial. Jadi, kekayaan sejati itu bukan angan-angan abstrak di awang-awang, ini adalah target matematika yang pasti banget bisa dicapai. Tapi setelah ngomongin semua angka, strategi, dan investasi ini, mari kita jeda sebentar. Apakah uang itu benar-benar tujuan akhirnya? Apakah semua kerja keras siang dan malam ini cuma demi numpukin digit nol di layar rekening bank kalian? Pertanyaan itu ngebawa kita ke pilar kelima, sekaligus yang terakhir. Kekayaan sejati adalah kebebasan. Inilah mata uang tertinggi dalam hidup. Masalahnya, banyak banget yang kejebak sama ilusi ini. Terlihat kaya atau rich, seringnya berarti punya pendapatan gede, tapi cicilan barang mewah dan gaya hidupnya mencekik leher. Kelihatan tajir dari luar, tapi aslinya mereka tuh terperangkap. Nah, kalau makmur yang sesungguhnya atau wealthy adalah ketika pendapatan pasif dari aset kamu udah cukup buat bayarin seluruh hidup kamu. Jadi kamu nggak usah kerja lagi kalau emang nggak mau. Jadi begini kesimpulannya, mata uang paling berharga di dunia ini sebenarnya bukan dolar, bukan rupiah, apalagi koin kripto apapun. Mata uang tertinggi kamu adalah waktu dan pilihan. Uang pada akhirnya cuma sekedar alat, sebuah instrumen luar biasa buat membeli kembali waktu kamu dan ngasih kamu kebebasan mutlak buat milih mau ngapain hari ini dan sama siapa kamu ngabisin waktu. Perjalanan ngebangun kekayaan dari nol ini pasti bakal ngubah kalian jadi pribadi yang jauh lebih tangguh dan terampil. Nah, pertanyaannya, kalau nanti kalian udah berhasil mencapai kebebasan itu, apa hal besar yang bakal kalian bangun dengan waktu dan kebebasan yang kalian punya? Pikirin deh, mulailah perjalanan itu hari ini juga pakai ilmu yang baru aja kita bahas. Makasih banyak ya udah gabung di sesi bedah materi yang seru ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan menarik kita selanjutnya.